Dan kali ini kita akan belajar tentang deret angka. Jadi beberapa hal yang akan kita pelajari adalah cara pengenalan pola deret angka, kesalahan yang sering dilakukan, trik penyelesaian soal lebih cepat, serta yang terakhir adalah latihan soal dan pembahasan. Jadi pasti teman-teman sering memperhatikan di soal CPNS ataupun mungkin soal tes lainnya sering menemukan angka seperti ini, 2, 8, 16. Ataupun 32 dan ditanyakan berapa angka selanjutnya. Nah, masih banyak yang keliru dalam pengerjaan soal ini karena tidak memperhatikan deret pertama, deret keduanya, langsung mengambil kesimpulan hanya dari pola beberapa deret. Terus kesalahan-kesalahan apa aja yang sering terjadi, kita akan pelajari di slide berikutnya. Oke, di sini ada beberapa tips deret angka yang perlu kita perhatikan. Nah, sebelum kita masuk ke tipsnya, coba saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi, seringnya kesalahan ketika identifikasi deret adalah tidak dicari sampai pola terakhir. Dia hanya mencari ke dua pola pertama atau tiga pola pertama. Misalnya 2, 3, 5, 9, 17. Di sini 2 ke 3 plus 1, 3 ke 5 plus 2. Kemudian stop, tidak mencari pola berikutnya bagaimana. Langsung mengambil kesimpulan polanya 1, 2, berarti di sini nanti 3, 4, dan 5. Berarti setelah 17 adalah 22. Padahal seharusnya yang harus kita perhatikan, yang harus menjadi perhatian kita adalah di sini kita harus mencari sampai pola terakhir. Nah, jadi ini contohnya 2, 3, 5, 9, 17 plus 1 plus 2 plus 4 plus 8. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan kalau pola ini dia itu dikali 2, dikali 2, dikali 2. Berarti untuk berikutnya itu adalah kali 2 dari 8, 16. Berarti 17 plus 16 adalah 33. Nah, ini beberapa hal yang sering terjadi kekeliruan. Seharusnya dipastikan dulu dia sampai pola terakhir. Nah, di sini untuk deret angka yang perlu kita perhatikan, selain selisih, kita coba dulu operasi dasar. Operasi dasar ini misalnya perkalian, penjumlahan, pembagian, atau pengurangan. Dan kalau misalnya belum terlihat polanya, kita bisa lanjut ke deret bertingkat. Nah, ini deret bertingkat apa? Nanti akan dijelaskan di materi berikutnya. Kemudian cek juga apakah ada pola khusus, misalnya kuadrat, pemangkatan, Fibonacci, atau lain sebagainya. Dan yang terakhir, pastikan kembali jawabanmu, apakah sudah sesuai dengan pola atau deretnya. Apa itu deret bertingkat? Jadi, kita perhatikan soal ini. Tadi seperti yang sudah disampaikan, sifat kedua yang harus kita perhatikan adalah coba operasi dasar. Jadi anggap kita punya deret 2, 3, 6, 11, 18. Kita mau cari tahu nih, angka selanjutnya berapa. Kita lihat dari 2 ke 3, itu plus 1, 3 ke 6 plus 3, 6 ke 11 plus 5, 11 ke 18 plus 7. Nah, sebenarnya kalau ini sudah bisa kita ambil kesimpulan. Berikutnya pasti dia adalah plus 9. Oke, nah, tapi bagaimana jika semisal kita tidak bisa nih menentukan polanya atau tidak kelihatan polanya? Nah, itulah yang dinamakan deret bertingkat. Jadi deret bertingkat ini kita mencari pola dari polanya. Jadi misalnya ini kita anggap deret pertama, ini adalah deret kedua. Dari deret kedua ini kita cari polanya. Ketika dia sudah bertemu menjadi angka berulang, berarti angka selanjutnya adalah sama dengan pola terakhir, yaitu plus 2. Nah, ini yang dinamakan dengan deret bertingkat. Akan tetapi kalau seperti ini kan udah jelas ya. 1, 3, 5, 7, pasti setelahnya 9. Selanjutnya, tadi ada dikatakan perhatikan pola khusus. Nah, jadi terkadang polanya itu bisa berasal dari
operasi matematika. Contoh yang paling sering itu adalah dari kuadrat. Oke, nah misalnya nih, 1, 5, 14, 30, 55. Berarti berapa angka berikutnya? Nah, kita bisa, nah, jadi bisa kita lihat di sini, 1 ke 5 itu plus 4, 5 ke 14 plus 9, 14 ke 30 plus 16, 30 ke 55 plus 25. Nah, deretnya ini kalau kita perhatikan, ini adalah 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, dan 5 pangkat 2. Berarti bisa kita katakan untuk soal ini berasal dari deret yang dikuadratkan. Nah, berarti untuk angka selanjutnya itu adalah 6 pangkat 2 atau 36. Berarti tinggal kita lakukan aja penjumlahan 55 plus 36 sama dengan 91. Nah, untuk deret seperti ini kita harus pastikan dia sampai pola terakhirnya. Berikutnya, terakhir kita cek jawaban. Nah, pastikan karena biasanya untuk tes-tes seperti ini adalah soal pilihan berganda, pastikan jawaban kita sudah sesuai dengan yang dipilihan. Nah, terkadang itu eh, soal juga bisa mengecoh. Jadi misalnya nih, kita hanya cari sampai deret keduanya aja, ternyata di soal ada juga jawabannya. Nah, itu makanya harus kita tuntaskan sampai dia pola yang terakhir. Berikutnya kita akan coba mengerjakan beberapa contoh soal. Nah, di sini soal pertama ada angka 3, 6, 12, 24, 48. Oke, ini sebenarnya sudah cukup kelihatan ya dari polanya. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita harus lihat operasi umum, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Kalau kita perhatikan, 3 ke 6, 6 ke 12, ini ada pola yang terlihat, yaitu dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2. Artinya, angka berikutnya adalah 48 dikali 2 atau 96. Selanjutnya soal kedua. Kita ada punya angka 2, 5, 10, 17, 26. Pertanyaannya, angka berikutnya berapa? Nah, untuk ini kita bisa lihat 2 ke 5 itu plus 3. 5 ke 10 plus 5, 10 ke 17 itu plus 7, 17 ke 26 itu plus 9. Kalau kita perhatikan di sini sebenarnya sudah cukup kelihatan ya. Untuk berikutnya itu dia pasti plus 11. Karena polanya terlihat nih. Dari 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9, dan terakhir nanti 9 ke 11. Berarti berikutnya 26 plus 11 atau sama dengan 37. Kita lanjut soal ketiga. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini dari 150, 25, 12,5, 6,25. Ini bisa kita lihat, semakin ke kanan, nilainya semakin menurun. Berarti ini kemungkinannya kalau tidak pembagian adalah pengurangan. Nah, sekarang kita lihat, 100 ke 50, itu dia adalah dibagi 2. 50 ke 25 dibagi 2. Nah, seperti yang sudah disampaikan, kita tidak boleh stop hanya sampai deret kedua, tapi coba sampai deret ketiga. Ternyata 25 bagi 2 itu adalah 12,5. 12,5 dibagi 2 adalah 6,25. Berarti valid kalau kita katakan soal ini dia polanya adalah dibagi 2. Sehingga 6,25 dibagi 2 itu adalah 3,125 atau yang A. Nah, jadi teman-teman yang harus kita perhatikan dalam deret ini adalah kita harus mengecek sampai pola terakhir. Oke, untuk menentukan polanya ataupun jawabannya. Jadi, begitu aja untuk pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna dan dapat dicoba-coba atau latihan di rumah untuk menemukan
pola ataupun deret.